Secara umum, membuat cewek penasaran itu sebenarnya gak begitu susah. Bahkan cewek adalah makhluk yang paling gampang penasaran di muka bumi, setingkat di atas kucing peranakan Persia bermata jereng dan lumba-lumba kembung laut merah, titik. Pokoknya, cewek itu paling gampang dibuat penasaran tentang hal-hal yang tidak begitu penting, dan terutama yang berhubungan dengan urusan pribadi orang lain. Hehe. Maaf nih ya, tapi semua orang juga tahu kalau infotainment aja khusus dibuat untuk cewek dan cowok pencinta Korea. Tapi lucunya, cewek tidak gampang dibuat penasaran soal cowok. Ini bukan karena cowoknya yang bego, tapi lebih karena si cowoknya yang gak tahu gimana caranya bikin cewek penasaran. Padahal untuk membuat cewek tertarik, langkah awal keberhasilan cowok adalah dengan membuat si cewek itu penasaran. Dan cewek yang sudah terlanjur penasaran akan melakukan apa aja untuk memuaskan rasa penasarannya. Nah lo, ini kenapa rasa penasaran cewek adalah tanda ketertarikan pertamanya kepada cowok. Dan ini alasan kenapa membuat cewek penasaran itu penting dalam ritual PDKT kamu. Nah, ada 5 cara paling ampuh untuk bikin cewek kelepek-kelepek sendirian dengan rasa penasarannya. Pembahasannya agak sedikit panjang, jadi usahakan untuk melakukan setidaknya 15 menit pemanasan mata biar biji matanya gak mental karena kecapean baca. Tanpa maju mundur lagi, langsung aja kita lompat ke poin pertama. MRBG selalu lebih menarik. Banyak cowok berpikir bahwa cewek tertarik pada cowok yang ramah, murah senyum dan suka cengar-cengir seperti orang yang sedang punya masalah pencernaan. Intinya, banyak cowok yang berpikir cewek suka dengan tipe nice guy. Dan pola pikir yang salah ini yang membuat kebanyakan cowok itu tidak menarik di mata cewek. Di sisi lain, cowok yang bertipe bad guy, yang bermuka datar, jarang senyum dan berjalan dengan kepala tegak memang kelihatan sombong, tapi menarik di mata cewek. Bad guys di mata cewek memang terkadang kelihatan sombong, tapi di sisi lain juga memancarkan aura pria yang percaya diri, memancarkan yeh. Cowok kehilangan kendali adalah masalah paling besar yang biasa terjadi saat lagi ngumpul dengan cewek. Kadang ngomong kebanyakan kelihatannya jadi kayak ibu-ibu. Guyon kebanyakan kelihatannya jadi kayak badut. Tapi kebanyakan diem juga jadi kelihatan semiotis. Tampil sebagai the bad guy, kamu juga gak mesti harus kelihatan cemburut setiap saat seperti orang yang sedang terganjal utang nasi kuning. Menjadi the bad guy kamu cuma perlu kelihatan lebih cool, lebih memilih momen yang tepat kapan harus bicara serius, kapan harus guyon dan kapan harus ketawa. Menjaga keseimbangan ini bisa membuat cewek di sekitar kamu jadi penasaran. Kenalan tanpa perantara. Kebanyakan cowok selalu mengandalkan mak comblang sebagai perantara untuk kenalan dengan cewek. Memang banyak juga alasan pembenaran, lewat perantara lebih sopan lah, lewat perantara lebih cepat lah, lewat perantara lebih afdol lah, pokoknya macam-macam. Terkadang alasan-alasan ini cuman jadi pembenaran buat nyali yang ciut saat akan kenalan tanpa perantara. Padahal kenalan bukan cuma sekedar soal menanyakan nama si cewek dan menyebutkan nama kita, tapi juga meninggal kesan buat si cewek. Salah satu kesan yang bisa kamu tinggalkan buat si cewek adalah rasa penasaran. Dan kesan ini tidak bakal kamu dapatkan dengan berkenalan pakai perantara. Di beberapa artikel pernah saya tulis soal cara berkenalan dengan cewek buat yang pemalu.
Di situ sudah saya sarankan bahwa kenalan yang ideal dengan cewek itu sebaiknya memang tidak menggunakan perantara. Memang, setiap cewek punya reaksi yang berbeda-beda saat diajak kenalan oleh cowok secara langsung. Ada yang dengan lapang dada mempersilahkan si cowok kenalan, ada juga yang mau kenalan tapi dengan muka beringas bin jutek. Terlepas dari bagaimana reaksi yang tampak saat cewek diajak kenalan secara langsung, rasa penasaran yang mereka rasakan terhadap sosok cowok asing yang dengan beraninya baru saja mengajak dia kenalan tetap akan terasa. Dan kalau kamu sudah berhasil membuat si cewek penasaran bahkan saat baru kenalan, cowok-cowok lain yang jadi kompetitor kamu sudah boleh mulai gigit jari. Buka mulut di saat yang tepat aja. Saat cowok naksir sama seorang cewek, sudah sewajarnya kalau si cowok berusaha mati-matian mencari perhatian dari si cewek. Apalagi kalau di sekitar si cewek ada cowok-cowok lain yang sudah sah menjadi kompetitor kamu. Secara insting, kamu akan berusaha menguasai pembicaraan dan tampil dominan di antara cowok-cowok lain demi mendapatkan perhatian si cewek. Ini insting yang manusiawi sebenarnya, tapi bukan insting yang bisa bikin kamu berhasil mendapatkan cewek yang kamu mau. Percaya deh, kalau penulis sudah pakai 3 tanda seru, ini berarti benar-benar serius loh. Insting ini bukannya membantu kamu, tapi cenderung bikin kamu lebay dan berakhir bikin si cewek enek sama kamu. Saat lepas kendali karena insting ini, cowok biasanya jadi terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bicara soal diri dan pencapaiannya atau kadang terlalu banyak guyon sampai lelucon-lelucon yang gak lucu pun dimuntahkan. Mengontrol insting jantan ini memang tidak gampang. Biar lebih mudah, kamu cuma perlu ingat kalimat ini saat kamu merasa ada dorongan buat mendominasi di sekitar cewek. Buka mulut di saat yang tepat aja. Biarkan orang lain di sekitar kamu yang membuka pembicaraan di depan si cewek. Biarkan mereka menjadi dominan dan terus-menerus menguras poin dirinya sendiri di mata si cewek. Sementara kalau kamu menjadi satu-satunya cowok yang tidak kelihatan berusaha mendominasi pembicaraan, rasa penasaran cewek-cewek akan mengarah kepada kamu. Ini tentunya kalau kamu tahu kapan harus buka mulut dan kapan harus diam. Usahakan untuk tidak bicara terlalu banyak, tapi tetap berbobot ketika kamu memutuskan untuk bicara. Di awal-awal saya mempelajari poin ini, saya menghafal sekitar 30 guyonan yang bisa diaplikasikan dalam setiap situasi. Leluconnya juga saya dapatkan dari buku-buku hime murahan di ruang tunggu dokter, dari internet atau yang pernah saya dengar dari TV. Jumlahnya memang tidak banyak, karena saya memang tidak berencana untuk bicara banyak. Tapi ketika saya berhasil menyelipkan satu lelucon yang tepat dalam sebuah pembicaraan dan berhasil membuat cewek-cewek ketawa, saya sudah berhasil membuat mereka lebih penasaran ke saya ketimbang ke teman-teman saya yang dari tadi ngoceh dari Sabang sampai segitiga Bermuda. Jadi sekali lagi ingat, buka mulut di saat yang tepat aja. Akan ada waktu yang dikorbankan untuk mempelajari cara mengenali waktu yang tepat buat bicara dan apa yang tepat untuk dikatakan. Tapi pada saat sudah kamu kuasai, rasa penasaran yang dirasakan cewek ke kamu bakal kelihatan sangat jelas. Tarik dan ulur. Ini istilah yang sudah dikenal cowok sejak tahun 3. Cara yang paling manjur bin mujarab untuk bikin cewek penasaran adalah dengan mengaplikasikan teknik tarik ulur. Tapi sayang, tidak semua cowok bisa melakukan teknik tarik dan ulur yang pas untuk gebetannya.
Ini karena cowok yang lagi naksir cewek kadang-kadang hilang kendali dan jadinya terlalu agresif. Dalam kata lain, narik terus tapi lupa diulur. Ada satu fakta soal tarik ulur yang tidak banyak diketahui cowok. Teknik tarik ulur itu berbeda-beda untuk masing-masing cewek. Banyak cowok yang berusaha membukukan teknik tarik ulur. Ada yang bilang katanya tunggu 3 hari dulu sebelum menghubungi si cewek lagi, ada yang tunggu seminggu sebelum menghubungi si cewek lagi, ada yang bilang tunggu reinkarnasi dulu baru menghubungi si cewek lagi, macam-macam lah. Padahal, beda cewek beda formulanya loh. Ada cewek yang bisa ditarik ulur bahkan kalau kamu menghubunginya setiap hari. Tidak ada masalah dengan itu, selama kamu tahu apa yang tepat kamu bicarakan di saat yang tepat. Nah loh, bingung kan? Pokoknya, tidak ada formula tarik ulur yang tepat untuk semua cewek. Karena tidak semua cewek itu sama kalau bicara soal rasa penasaran. Cara meracik konsep tarik ulur yang paling pas untuk masing-masing cewek adalah dengan mengenal tipe kepribadian cewek itu. Gimana mengenali kepribadian cewek yang kamu taksir agaknya kepanjangan kalau harus dijelaskan di sini. Di buku Formula Cinta, ada satu bab khusus yang menelanjangi 4 kepribadian utama setiap cewek dan masing-masing kelemahan psikologis mereka yang bisa dimanfaatkan cowok. Mungkin lain waktu bisa saya tuliskan sedikit bocorannya. Sabar aja ya. Percaya diri. Semua cewek setuju dengan pernyataan ini, baik secara sadar ataupun tidak. Cowok yang percaya diri itu bikin penasaran, kecuali mereka yang baru jadi cewek setelah melewati proses potong-memotong kelamin. Cowok yang percaya diri bisa bikin cewek penasaran. Tapi percaya diri yang dimaksud gak sesimple definisi percaya diri yang dikenal banyak orang. Ada cowok-cowok yang mengaku percaya diri, tapi di mata cewek ternyata belum cukup percaya diri. Ada yang mengaku gak pederan, tapi di mata cewek ternyata pedenya udah lebih annoying daripada Farhad Abbas. Percaya diri yang dimaksud bisa membuat cewek tertarik ada pada titik tertentu, di mana kalau kurang jadinya kelihatan cupu dan kalau kelewatan bisa kelihatan menjengkelan. Jadi gimana dong cara agar bisa percaya diri di kadar yang pas buat bikin cewek lepek-lepek? Nah, ini sebenarnya memang poin yang agak susah. Di buku Formula Cinta aja, belajar jadi cowok yang percaya diri itu dibahas di satu bab khusus. Di sini akan saya coba ambil aja poin-poin yang umum dari buku Formula Cinta di bab soal percaya diri. Pada dasarnya, melatih kepercayaan diri itu dilakukan dengan beberapa poin berikut. Menjaga penampilan salah satu ciri orang yang percaya diri itu punya jati diri yang pasti, termasuk dalam soal pemilihan tema style kamu dalam berpakaian. Tentukan pilihan kamu soal dress code yang akan kamu gunakan. Kamu bakal konyol kalau hari ini bergaya seperti anak band, tapi besok pakai style ala penyanyi dangdut. Apa tema gaya kamu harus sinkron mulai dari potongan rambut sampai sepatu, dan sebaiknya tetap konsisten seperti itu. Kebersihan banyak cewek yang mengaku suka dengan cowok yang urakan dan cuek, tapi ini tidak berarti kamu harus keluar rumah dengan berbau mayat tikus karena tidak mandi 13 minggu. Cewek punya satu kesamaan soal selera cowok. Mereka suka cowok yang bersih dan harum, terlepas dari gaya kamu urakan, korengan, belusukan atau apapun itu. Kecakapan bicara susah buat bisa percaya diri kalau ngomong ke orang lain aja tiba-tiba kayak keselek kodok bunting.
Gagap adalah masalah paling besar yang bikin cowok nggak pede, dan cewek bisa melihat ketidakpedaan ini bahkan kamu sempat buka mulut. Jadi apapun masalah yang bikin kamu gagap, usahakan untuk melakukan latihan apapun juga untuk menghilangkan kondisi terkutuk itu. Fokus pada kelebihan diri. Tidak ada umat Adam yang bisa menemukan rasa percaya diri kalau tidak mengenal dirinya sendiri. Dalam diri setiap orang pasti ada kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Ya, semua orang, termasuk kamu, man. Banyak cowok yang tidak percaya diri karena memang tidak merasa punya kelebihan-kelebihan yang bisa ia banggakan. Jangan cuma fokus sama mata kamu yang jereng, atau rambut kamu yang gersang, atau motor kamu yang keriput, atau apapun kekurangan lain yang kamu punya. Tapi fokuskan diri pada kelebihan apapun yang kamu punya, sekecil apapun kelebihan itu. Karena menyadari kelebihan yang kamu miliki adalah motivasi besar yang membuat kamu merasa unik, berbeda dari orang lain. Dan yang paling penting, percaya diri. Fokus pada kekurangan orang lain ini poin favorit saya, hehe. Salah satu cara paling gampang meningkatkan kepercayaan diri adalah dengan percaya bahwa setiap orang punya kekurangan juga, termasuk semua cowok yang jadi kompetitor kamu. Mungkin kamu merasa terintimidasi berada di sekitar cowok-cowok bermobil sport sementara kamu cuma punya motor prasejarah. Kalau kamu selalu ingat pada kelebihan yang kamu punya dan menyadari kekurangan orang-orang lain di sekitar kamu, tidak ada alasan kamu gak pede lagi.